Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aries, kali ini saya akan membacakan keajaiban dirimu yang sesungguhnya dan yang akan sering muncul di hidupmu. Keajaiban apa aja gitu ya. Namun sebelumnya kita shuffle dulu ya. Ini adalah energi umum, jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak. Jadi disesuaikan dengan keajaiban yang kalian rasakan ya, dan yang akan kalian alami nanti gitu. Kalau ingin cek energi pribadi atau diramalkan secara pribadi, kontak saya aja di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp ya. Tanya-tanya aja harganya, price listnya ya. Bisa disesuaikan dengan budgetmu ya. Silahkan cocokin dulu lah dengan budget kalian ya. Oke, keajaiban dirimu. Kita minta dulu 3 kartu ya. Tiga aja. 3. Satu, semuanya ada di tanganmu. Kedua, budi bahasa. Ketiga, kamu memang beda. Wah, asik. Beda apanya? Apanya yang beda? Oke, kita cek ya energinya. Keajaiban dirimu yang sesungguhnya apa aja. Bentar. Oh, kalau saya lihat ya di sini, kamu itu ya kayak apa ya, bisa melihat orang-orang yang manipulatif gitu. Orang-orang yang bertopeng itu bisa kamu deteksi gitu. Kok kamu bisa membaca energi orang gitu ya. Kalau orangnya bohong tuh kamu cepat tanggap gitu. Anehnya, ketika kamu sudah merasakan energi itu, apa ya, selang beberapa waktu kemudian itu ada aja berita tentang orang itu, kabar yang kamu dengar tentang orang itu gitu. Mungkin dia ada yang memberikan kabar kepada kamu bahwa dia tuh ternyata pembohong, manipulatif. Ternyata bukan kamu aja yang dia targetkan gitu ya. Bukan kamu aja yang sering yang dia kibulin bohongin, manipulatifin gitu. Dan anehnya kok kamu udah ngerasa duluan, cuma kayak kamu kadang denial ya. Kamu sering ngusir pikiran-pikiran negatif atau overthinkingmu ya, negatif thinkingmu. Karena kamu itu kan ya suka Aries itu kan nggak akan percaya kalau belum terbukti gitu. Padahal kayak intuisinya tuh sudah merasakan hal itu gitu ya. Dan kamu tuh sering melihat sesuatu kayak sama gitu, kayak dejavu gitu ya. Kamu tuh pernah sering sampai ke satu titik kehidupan ya, atau satu tempat atau satu problem ya, satu situasi, satu konflik atau satu masalah. Pokoknya hal-hal yang terjadi itu kayak kamu tuh ngerasa pernah mengalami deh gitu, pernah sampai deh ke tempat itu. Tapi di mana? Saya kan tidak pernah sampai ke situ. Kok bisa sama persis dengan apa yang saya pernah lihat sebelumnya? Tapi di mana? Saya kan kayak ada sebagian kalian tuh bisa kayak melihatnya, mengingat tempat itu secara kayak antara sadar dan tidak, gimana ya, tiba-tiba aja kayak
terlintas di pikiran kamu, kok tempat ini kayak pernah saya datangi, tapi saya nggak pernah datangi gitu. Ada juga kalian mengalaminya melalui mimpi, ya. Jadi misalnya kamu mimpi nih, malam ini kamu pergi ke suatu tempat, atau kamu sedang bermasalah sama seseorang, besoknya tuh kejadian bener gitu. Besoknya kamu pergi ke satu tempat, atau seminggu kemudian, sebulan kemudian, ya, kamu pergi ke tempat itu, dan kamu tiba-tiba kamu ingat, tempat ini kok pernah saya mimpiin, saya pernah sampai ke tempat ini, sama persis loh gitu. Ya itu menunjukkan bahwa memang kamu punya keajaiban dalam diri, sesuatu yang spesial. Mungkin kamu punya intuisi yang tajam gitu ya, itu kan keajaiban. Kita bisa melihat sesuatu yang nggak pernah kita kunjungi, yang nggak pernah kita alami, ya. Kita bisa merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan. Gimana ya, maksudnya kita merasakan sesuatu atau kita mengalami sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya, tapi sebenarnya dalam nyata tuh belum pernah. Kamu merasakan tuh sama persis gitu. Kamu pergi ke satu tempat dan kamu ingat bahwa ini kok pernah ada di dalam mimpi saya. Ada juga saya nggak pernah mimpiin ini, tapi kok saya merasa ini pernah saya kunjungi. Saya belum pernah mengalami masalah ini, tapi kok saya rasa saya sudah pernah mengalami ini. Kayak ini tuh kayak siaran ulang gitu ya. Dan keajaiban kamu itu ya, kamu tuh kayak sering bermimpi sesuatu yang nggak lama kemudian ya, di dalam nyata itu kejadian beneran ya. Itu jadi kamu tuh kayak was-was gitu ya, ketakutan, kekhawatiran, takut kayak kejadian. Jadi kalau setiap kamu mimpi ya, kamu tuh bangun terkaget ya dari mimpi, terbangun dari mimpi, terus kamu kayak langsung berdoa gitu, ya Allah semoga ini tidak terjadi gitu. Tapi ya mau gimana lagi, udah kamu mimpiin tetap aja kejadian gitu. Jadi itu keajaiban sebenarnya. Firasat ya, petunjuk itu keajaiban loh. Gak semua orang bisa memiliki itu, tapi kamu bisa, berarti kan ajaib. Jadi kamu bisa merasakan sesuatu atau mendapatkan informasi sebelum itu kejadian. Dan kalau kita lihat dari kartu ini, Queen of Pentacles, keajaiban yang kamu miliki juga adalah kamu tuh punya kesabaran, tingkat kesabaran tuh di atas standar manusia gitu ya, di luar nalar lah ya. Kesabaran kamu tuh kadang gak masuk akal, karena kalau manusia biasa ya itu nggak mungkin sesabar itu gitu. Kayak ada kamu kayak diuji dengan ujian yang begitu berat, dahsyat, bertubi-tubi, besar banget, tapi kok kamu kuat, kok kamu bisa bersabar. Yang mungkin bagi orang lain ya, mereka pasti udah drop, mereka pasti udah hancur lah ya, udah tepar lah. Gimana sih, udah down banget dan udah nggak bisa bangkit sama sekali, bahkan sebagian mungkin udah minum racun kali ya, berbunuh diri ya. Tapi kamu kok kayak bisa nerimo itu gitu. Kenyataannya tuh pahit di atas limit lah ya. Untuk standar manusia itu kayak luar biasa parah gitu, tapi kamu mampu gitu, kamu mampu melewati itu yang luar biasa gitu. Misalnya kalau orang hujat kamu ya, itu bukan seorang aja, banyak orang, dan itu setiap hari selama bertahun-tahun. Kok kamu
kamu bisa gitu menghadapi itu semua dengan sabar, walaupun penuh air mata, tapi kamu bisa berdiri di situ, tetap di situ gitu, nggak berpindah, nggak lari dari kenyataan gitu. Kamu hadapi aja dengan segala kekuatan kamu. Kalau orang lain ya pasti udah kacau lah ya, udah lari terbirit-birit, udah ngindar. Kamu tuh bisa hadapi gitu, bisa hadapi sampai tuntas, dan kamu hadapi itu sendiri gitu. Pernah nggak kamu alami hal seperti itu? Apapun masalahnya, tapi kamu kuat banget gitu. Apalagi kamu punya tekad ya tentang sesuatu, itu tuh kamu mampu bersabar sampai kamu berhasil. Aneh. Padahal kalau orang lain udah ganti tema kali ya, udah berpindah ke rencana lain. Tapi kalau kamu udah punya tekad ke situ ya, kamu mengikuti arus. Jadi apapun tantangan dan tantangannya tetap kamu hadapi. Kamu gak mau tahu, pokoknya apa yang sudah menjadi target saya harus capai. Padahal yang orang lihat ujiannya besar banget, yang orang lain mungkin udah nyerah, kamu enggak. Kamu tetap maju, kamu tetap tekun, kamu tetap serius, kamu tetap jalani, nikmati, berproses, hadapi semuanya gitu. Dan keajaiban yang kamu miliki juga yaitu kamu ini ya, beberapa dari kalian ya, dalam karir itu kayak kamu selalu beruntung. Misalnya kamu punya target nih ya, saya pengen kerja di perusahaan ini gitu. Kamu minta tolong lah sama teman, terus teman itu nggak mau karena dia tahu potensi kamu lebih tinggi, nanti malah dia tergeser. Tiba-tiba aja tuh bosnya datang nggak sengaja ketemu kamu sama teman kamu, dan tiba-tiba aja tuh kayak bosnya ketarik ke kamu gitu, kayak apa ya, tiba-tiba bertanya gitu, kamu kerja di mana, mau nggak kerja sama saya gitu, kamu bisa nggak ini, terus kamu diajak kerja di situ. Aneh nggak ya? Padahal tadinya kamu udah target di situ, teman kamu udah halangin dengan segala cara, tapi kayak Tuhan tuh mengadakan keajaiban yang luar biasa sama kamu, sehingga akhirnya ya kamu tetap dapat gitu. Dan kalau dalam beberapa kompetisi gitu ya, kamu tuh selalu menjadi pemenang, dan kamu tuh dianak emaskan gitu. Beberapa dari kaliannya itu keajaiban. Padahal kamu nggak mencari muka, kamu nggak apa ya, menurut kamu nggak menonjol apa-apa, tapi kok kayak kamu menjadi orang kepercayaan. Dan meskipun kamu berpindah tempat lagi, itu kamu tetap menjadi sorotan gitu. Dan dimanapun kamu berada, kayak kamu tuh menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi banyak yang senang sama kamu, suka sama kamu sendiri terheran-heran, kenapa ya, apa kelebihan saya? Padahal wajah saya pas-pasan. Kelebihan saya juga nggak terlalu spesial ya, biasa aja. Kenapa saya selalu menjadi sorotan? Kenapa saya selalu dispesialkan? Kenapa saya diprioritaskan? Kenapa saya dicari? Kenapa orang menganggap saya penting gitu? Dan ketika kamu bertanya tentang sesuatu nih ya, dalam kesedihan, ketika kamu dilanda oleh berbagai masalah bertubi-tubi, kekecauan, pokoknya konflik yang parah banget dan itu berkepanjangan, dan satu saat kamu bertanya ya sama Allah, misalnya nih ya Allah, kenapa sih hidup gue gini banget gitu, kenapa orang lain gak gitu, kenapa saya kok parah banget gitu. Tiba-tiba kamu scroll di YouTube atau di Google, atau kamu mendapat pesan masuk ya, notifikasi ya, judulnya itu tentang yang berhubungan dengan apa yang kamu tanyakan tadi, dan itu sebuah jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Jadi jawaban pertanyaan yang kamu tanya itu langsung dijawab Allah gitu, melalui perantara media, atau tiba-tiba kamu mendengar percakapan nggak sengaja orang, kamu lagi lewat di satu tempat,
terus ada orang berkumpul, terus mereka lagi membicarakan sesuatu. Di situ tiba-tiba kamu mendapatkan jawaban dari apa yang kamu tanya tadi. Di situ kamu langsung istighfar, di situ kamu langsung bersyukur, ya Allah ternyata jawabanmu, ternyata pertanyaanku engkau jawab dalam jangka waktu yang begitu cepat dan jawabannya sangat tepat gitu. Ngerti nggak? Kamu pernah ngerasa nggak? Kayak saya pernah gitu ya. Saya dapat masalah bertubi-tubi, tiba-tiba saya scroll di YouTube, di short ya, YouTube short, saya ngelihat orang itu ini ya, saya kasih contoh ya. Mama saya kan sakit mental ya, stres kayak apa ya, suka tiba-tiba stres berat, marah-marah, kayak tantrum gitu ya kan. Pokoknya parah dah ya. Terus anak saya juga autis, jadi setiap hari saya menghadapi kekecauan yang bertubi-tubi ya. Terus saya bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau memberikan dua sekaligus ujian yang begitu berat dan itu tiap hari dan bertahun-tahun lamanya? Apakah karena saya kuat gitu? Apa sih yang engkau berikan kepada saya? Kenapa begitu berat sekali gitu? Saya sampai nangis-nangis. Tiba-tiba saya rebahan, habis saya ngeluh nih ya dan bertanya, saya rebahan, saya buka YouTube, saya scroll, langsung tuh paling pertama kali muncul itu seorang wanita ya, cacat, yang kalian pernah lihat kali ya. Dia tuh bisa berdiri tapi dari bagian perut sampai ke wajah itu menggantung ke bawah, jadi ke tanah gitu. Jadi dia berjalan tapi mukanya tuh di bawah, hampir menyentuh kaki. Dan itu kayak gimana ya? Mukanya menghadap ke belakang gitu. Dan itu usianya tuh sudah hampir 40 tahun. Bayangkan coba kalau kita di posisi dia. Jadi Allah tuh menjawab pertanyaan saya melalui YouTube tadi gitu. Jadi itu ajaib tapi nyata gitu. Ketika saya bertanya langsung dapat jawaban. Dan kenapa saya bilang kayak kamu tuh diprioritaskan ini, karena ini Queen of Pentacles. Dalam karir itu kamu selalu beruntung. Kamu selalu menjadi orang kepercayaan, kamu selalu diprioritaskan di mana aja kamu kerja. Kamu selalu menjadi kayak sorotan, pusat perhatian, dan kayak jadi pegangan buat orang kepercayaan lah ya, tangan kanan gitu. Aneh, padahal kamu walaupun kamu pendidikannya nggak setinggi para sarjana ya, kamu gak bertitel, tapi anehnya kamu selalu mendapatkan posisi yang tinggi dan kamu tuh kayak gimana ya, dispesialkan gitu ya, gitu. Itu keajaiban yang kamu miliki. Saya pernah mengalami itu dan itu sampai sekarang gitu ya. Kayak walaupun saya datangnya telat tapi nggak ada yang marah gitu. Kayak beruntung banget saya. Kayak saya berhenti dari satu tempat kerjaan, kayak mau saya gitu ya, tiba-tiba saya dicari gitu, ditarik kembali, atau tiba-tiba saya dicari untuk dapat posisi yang lebih tinggi dan ternyata nyaman gitu. Saya diterima oleh semua orang gitu. Aneh nggak? Dan pernah tuh ya saya alami, orang melamar di perusahaan tambang. Mereka tuh berbaju rapi, pokoknya ya bukan levelnya saya lah kalau dilihat dari secara penampilan, dari titel mereka. Begitu banyak orang melamar ya, saya yang ditelepon langsung sama personalianya. Kamu berangkat sebentar malam, kamu harus begini, kamu di bagian ini gitu. Aneh, tapi saya tolak. Dan saya selalu beruntung, alhamdulillah, dalam karir itu selalu diprioritaskan
Alhamdulillah saya mendapatkan bos-bos yang baik, yang percaya banget sama saya, bahkan kalau saya keluar pun ditarik kembali gitu. Itu keajaibannya. Dan di lingkungan kerja tuh lebih banyak orang suka sama saya daripada nggak suka gitu. Kayak paling satu aja yang sirik sama saya, dan itu yang paling kuat pingin menjatuhkan saya. Itu tantangan sih, tapi saya positif thinking aja ya, karena lepas dari situ saya nggak kesusahan gitu. Misalnya saya keluar dari situ, saya disambut oleh perusahaan lain gitu, aneh nggak? Padahal mereka belum tahu skill saya. Itu keajaibannya gitu. Saya heran aja gitu, kenapa begitu, apa kelebihan saya? Itu keajaiban. Jadi kayak kamu bertanya sesuatu, kamu langsung dapat jawaban melalui apa aja, percakapan orang lain. Tiba-tiba kamu mendapat bisikan. Nah, bisikan tuh ya, itu nyata, saya pernah alami juga. Tiba-tiba ada yang bisikin saya, kan bentar lagi nih ada sesuatu yang menyerang saya ya, secara magic. Tiba-tiba ada bisikan ke telinga saya, kamu sholat, kamu sholat, kamu sholat. Saya lagi malas banget nih. Saya bilang, apaan sih, saya lagi malas, mau apa ya, lagi mager aja kan. Ternyata bentar malam tuh bener-bener saya dapat berhadapan dengan orang itu. Karena saya nggak sholat, akhirnya kita sakit satu rumah, mama saya, anak saya juga, suami saya, semua kita sakit. Sampai mama saya sakit, masuk rumah sakit. Kita beramai-ramai, yang kita semua sakit, tapi kita harus jagain mama saya di rumah sakit, Pak. Makanya tadi pesan tadi, bisikan tadi seharusnya saya dengar. Tapi itu di saat bisikan saya dengar, saya nggak sadar kalau kayak orang tuh kan kalau dalam keadaan sadar, pasti seram ya, kok ada yang berbisik tapi nggak ada orang gitu. Tapi saya nggak mikir gitu. Saya hanya bilang gini, apaan sih disuruh sholat, orang lagi malas gitu. Itu keajaibannya. Jadi kalau kamu sering mendengar, pernah mendengar itu, berarti kamu punya, itulah keajaiban yang kamu miliki. Dan ternyata memang ada sesuatu yang spesial di diri kamu. Kalau kita punya keajaiban, berarti ada sesuatu yang spesial dalam diri kita. Mungkin karena kamu punya leluhur, kamu punya malaikat penjaga khusus. Itu kan berasal dari keajaiban. Itu nggak akan tanpa rencana Allah, nggak akan ada melekat di diri kita kalau kitanya nggak punya sesuatu yang spesial gitu. Misalnya gini, misalnya ya, kita punya hati yang tulus, pikiran yang selalu positif, kita nggak sirikan, kita nggak suka iri sama orang, kita bahagia, kita penyayang, kita selalu bahagia dengan kebahagiaan orang lain ya, kita penolong, kita pengayom ya, kita suka membantu orang gitu. Kita empati banget, kita peka banget sama perasaan orang. Dan sini saya lihat ada keajaiban kamu tuh, kayak kamu bisa merasakan perasaan orang tuh dalam banget dan benar aja kejadian. Emang akhirnya kamu dapat berita tentang orang itu gitu ya, tentang masalah dia, dan akhirnya dia sendiri datang ke kamu mengeluh kesah gitu. Saya tuh berulang kali saya dapat itu ya. Ini pengalaman saya, tapi saya lihat di sini kamu punya juga keajaiban itu. Misalnya nih ya, ada orang bercerita tentang seseorang yang gak kamu kenal. Tiba-tiba kamu tuh ngerasa energi dia tuh sedih banget. Tiba-tiba kayak kamu tuh hampir meneteskan air mata gitu, karena kamu merasakan berada di posisi dia. Selang beberapa waktu kemudian, gak tahu dari mana gimana caranya kalian dipertemukan. Dan dia mengaku dia namanya itu yang diceritakan oleh orang itu ya. Dia bilang, dia mengaku semua cerita, dia cerita tentang masalahnya ya kan. Nah, langsung saya mengalami itu ya. Jadi saya bilang, loh, sebulan lalu saya pernah mendengar cerita tentang Anda. Iya, saya dengar YouTube kamu dan memang saya cari kamu gitu. Dia langsung datang ke rumah. Kamu dengar dari siapa? Saya sudah lupa orangnya siapa karena tamu saya banyak gitu. Tapi saya waktu itu saya pernah merasakan kesedihan Anda dan saya sempat meneteskan air mata. Ternyata nggak nyangka ya, sekarang Anda berada di hadapan saya.
berarti dirimu memang ajaib kalau kamu mengalami itu ya, gitu. Kamu peka, kamu tuh kepekaan kamu kayak apa yang dirasakan kamu oleh kamu nggak bisa dirasakan orang lain. Apa yang dipikirkan oleh kamu nggak mampu dipikirkan orang lain. Apa yang bisa dilihat oleh kamu secara tembus nih ya ke dalamnya orang, itu nggak bisa dilihat orang lain, dan sulit menjelaskan itu kepada orang lain gitu ya. Kamu punya keajaiban yang seperti itu. Dalam karir kamu selalu beruntung, kamu selalu diprioritaskan, kamu selalu difokuskan. Kalau kamu sudah punya target tentang pekerjaan tersebut atau pencapaian tersebut, kamu pasti dapat gitu. Ketika kamu sudah yakin, kamu pasti dapat. Dan herannya itu tadi, kamu selalu beruntung aja. Dan ketika kamu susah banget, kamu meminta ya, kayak kamu langsung diberikan gitu, walaupun cukup-cukupan ya, bahkan ada yang lebih juga langsung dikasih gitu. Aneh nggak? Itu keajaiban tapi nyata loh. Ini saya lihat kamu juga seperti yang saya alami ini, bagi kamu yang mengalami ya. Jadi kamu tuh bisa berdiri di kaki kamu sendiri, walaupun kamu jalan keluar, diusir, dihempaskan gitu ya, dengan tangan kosong, tapi kamu bisa seperti pesulap gitu. Ada aja yang kamu lakukan tuh menghasilkan cuan buat kamu, dan itu mampu memfasilitaskan kamu dengan hidup baru kamu yang lebih terjamin gitu. Padahal tadi orang sudah hempaskan kamu dengan tangan kosong. Kok kamu bisa sih? Kamu dapat dari mana gitu? Jadi orang tuh kayak, orang bilang gila ya, kamu tuh kayak seperti pesulap, kamu dapat uang dari mana gitu. Dan kamu sering memikirkan seseorang. Ketika kamu sudah memikirkan orang itu ya, kamu merasakan energinya mau mendekat ke kamu, mau datang ke kamu, pasti dia datang. Itu keajaiban juga ya. Dan juga kamu tuh kayak misalnya kamu bisa ngomong sama semesta alam gitu, kamu bisa berinteraksi gitu. Misalnya kamu apa ya, misalnya kamu melihat bunga ya, kamu melihat bunga, kamu bilang, hai bunga, saya tahu kamu bermekaran, berarti rezeki saya akan banyak dan mekar seperti dirimu. Tiba-tiba benaran tuh rezeki kamu sesuai dengan mekarnya bunga tadi gitu. Walaupun gak seberapa, tapi ucapanmu tuh bisa menyulap hasil yang sesuai dengan harapan gitu. Atau kamu bisa ngomong sama hewan gitu ya, kamu gak sadar, kamu gak nyangka itu berhasil. Misalnya kucing ya, kamu ngomong apa dia kok ngerti gitu. Ayam yang gak kamu kenal, bukan peliharaan kamu ngomong kok dia ngerti gitu. Itu keajaiban juga. Saya banyak mengalami keajaiban yang pokoknya hal-hal yang aneh tapi nyata. Dan kalau saya cerita itu panjang, itu banyak hal yang saya alami. Itu spesial ya. Amin, alhamdulillah ya, bersyukur. Makanya harus jaga hati ya, harus bersihin hati terus, bersihin pikiran terus. Walaupun kita dibantai oleh berbagai macam problem kehidupan yang toksik banget, tapi kita harus tetap menjaga energi kita supaya tetap positif ya. Namanya juga menguji iman ya, berarti kita harus tetap menjaga iman gitu. Caranya gimana ya? Tetap jaga hati, jangan mendendam, jangan berusaha membalas, jangan sirikan, jangan iri sama orang. Pokoknya berbuatlah sebaik-baiknya kepada seluruh isi alam raya ini gitu. Berjalanlah setulus mungkin, sesuci mungkin ya. Walaupun kita kadang kotor secara fisik, kadang pikiran juga kita kotor, tetapi dengan nawaitu kamu tadi untuk berada di jalan yang benar, walaupun ibadah kamu belum cukup cukup lengkap gitu ya, tetapi ketulusan kamu itu yang bakal mendatangkan berbagai keajaiban gitu. Itu spesialnya tuh di situ, dari hati dulu nembus langit
ya gitu. Walaupun perilaku kita, sikap kita yang kita tunjukin di orang sempurna gitu, kalau hati kita ada yang kotor, nggak mungkin kita ada keajaiban, nggak mungkin Tuhan suka sama kita, nggak mungkin apa yang kita minta langsung dikasih gitu. Di sini keajaiban yang kamu miliki juga adalah kayak kamu bisa melakukan sesuatu yang akhirnya berhasil akan datang gitu. Jadi sebentuk harapan gitu ya. Misalnya kamu iseng-iseng nih ya, coba bikin ini gitu, kali aja gitu bakal berhasil. Ternyata tuh memang benar berhasil gitu. Nah, kalau kamu mengalami itu berarti memang kamu ajaib. Kamu spesial gitu. Dan keajaiban yang kamu miliki juga, kamu tuh mampu berada di tengah badai. Badai itu yang saya maksud badai problematika kehidupan, ujian-ujian yang sangat-sangat luar biasa berat ya, yang sangat mustahil untuk bisa dilewati oleh manusia biasa ya, orang-orang sesama kita. Tapi kamu bisa loh melewati itu semua. Kamu kayak berani gitu. Kamu punya keberanian untuk mengambil risiko. Kamu punya apa ya? Ya kalau kamu udah yakin tetap akan berhasil gitu. Kamu mampu tenang dalam keadaan sekacau apapun. Kamu mampu apa ya? Bertepi melalui badai yang begitu kencang. Itu luar biasa. Dalam problematika hidup kamu, ujian-ujian kamu berat banget, besar banget, bertubi-tubi dan bertahun, tapi kok kamu bisa ya? Siapa yang membantu kamu? Itu tadi spiritualitas kamu, ketulusan hati kamu. Kenapa ya? Jadi kayak kamu tuh bisa kayak bisa melakukan sesuatu yang kamu sendiri nggak nyangka bisa berhasil. Kayak kamu coba-coba aja ya, coba saya bikin ini gitu, ternyata berhasil, ternyata ada hasilnya, ternyata mendatangkan cuan gitu ya. Dari budi bahasa kamu, tutur kata kamu, ternyata bisa menginspirasi orang lain gitu. Itu ajaib nggak? Padahal kamu berkata-katanya tuh bagi kamu biasa aja, tapi anehnya malah menarik orang, malah memotivasi orang, malah merubah orang menjadi lebih baik. Ajaib nggak? Budi bahasa. Jadi perkataan kamu tuh mampu membangkitkan semangat orang, mampu menurunkan emosi orang, mampu melemahkan orang yang lagi merilekskan orang yang lagi tegang, meredakan emosi orang. Padahal cuma kata-kata doang, sepatah dua kata yang keluar, tapi kok orang bisa sejinak itu gitu, sedamai itu, seberhasil itu gitu. Kayak kata-kata kamu tuh mampu menyulut orang seperti yang kamu inginkan. Ini budi bahasa. Kayak saya pernah ya, dan selalu itu sudah berhasil, sudah banyak orang gitu ya. Ada seseorang, dia seorang YouTuber, awalnya sih viral ya, videonya sampai keluar di Trans 7. Tiba-tiba dia kayak pesimis gitu, udah nggak mati ide gitu ya, kehabisan ide, mungkin karena faktor ya kehidupan dia juga masalah, banyak problem, jadi udah kehilangan fokus lah, atau menunggu hasil yang belum jua sesuai ekspektasi. Akhirnya dia menjual channelnya gitu ya. Terus saya tiba-tiba ngelihat channelnya udah dipakai orang lain gitu. Saya tanya ke dia, kenapa kamu? Udahlah, kamu paham lah ya. Nggak bisa, saya paham, tapi kamu punya bakat loh, kualitas kamu tinggi loh.
Jangan biarkan mati gitu. Lanjutin, lakukan, bangkit lagi, ayo bikin, kamu pasti berhasil. Karena ini nanti suatu saat kamu butuh ketika kamu tidak berdaya dalam satu pekerjaan. Misalnya kamu jatuh sakit, apa yang kamu bikin ini nantinya kamu bangkit lagi dalam channel baru, itu akan berjalan terus untuk kamu. Hasilnya dia coba bikin ya, terima kasih ya, oke saya coba ya, ternyata tuh berhasil. Baru aja dia tanya ke saya, gimana sih untuk monet gitu, apa-apa aja persyaratannya gitu. Berapa bulan yang lalu ya, 3 bulan kalau nggak salah. Terus gaji kamu memang sudah capai apa ya, ambang batas. Oh lebih lagi malah, makasih ya udah mensupport saya gitu. Nggak tahu kenapa saya tuh ngotot banget sama dia gitu, karena seolah-olah saya tahu kalau kedepannya nanti dia tuh bakal nggak bertahan kerja di situ. Sekarang ini dia masih bertahan sih, tapi saya ngerasa kayak satu saat dia pasti membutuhkan penghasilan yang tanpa harus bekerja berat gitu, karena dia punya apa ya, kelebihan di editor ya, kualitas editornya tuh sangat tinggi gitu. Jadi saya merasakan energi dia bahwa satu saat dia akan berhasil di sini di channel YouTube-nya, dan dia pasti akan menuai hasil dari situ ketika dia tidak berdaya nanti. Misalnya kalau dia jatuh sakit, dia butuh istirahat, dia pensiun atau apa gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia udah punya pegangan. Dan banyak ya orang yang sudah berasal dari kata-kata saya, mereka menjadi dirinya yang baru, yang lebih inovatif, yang lebih apa ya, luas wawasannya daripada saya lagi, lebih maju ya karirnya. Padahal kemarin mereka tuh buntu banget, nggak tahu saya mau jalan kemana gitu. Itu ini kamu punya kata-kata budi bahasa yang mampu mencairkan suasana, membangkitkan orang ya, merubah orang. Kamu memang beda ya, jelas beda dong, kamu berbeda dengan yang lain. Dan keajaiban kamu yang lain apalagi? Kamu ya apa ya, sering berhadapan dengan orang toksik gitu. Kamu sering apa ya, kayak dimata-matai, kamu dikepoin, kamu dikejar-kejar sama makhluk halus ya, padahal kamu nggak mengundang, tapi ada aja yang datang ya. Kamu sering kayak didekatin oleh makhluk-makhluk halus, sadar atau enggak, tetapi itu bisa kamu rasakan sendiri. Tetapi kamu ditakutin oleh makhluk-makhluk itu gitu. Mereka hanya bisa kayak ngerjain kamu, tapi sekali kamu ngangkat senjata nih ya, mereka KO, ketakutan, terbirit-birit ya. Sekali kamu melawan ya, nanti kamu dengar kabar ya, kayak mereka magikin kamu nih ya, kamu tahu orangnya dan kamu langsung menyebut namanya, kamu kembaliin dengan doa-doa, tiba-tiba kamu dengar kabar tentang orang itu. Oh dia lagi gini nih, dia lagi dapat ini, sakit, dia gini-gini gitu. Padahal kamu cuman sekedar nyebut aja gitu, berdoa aja gitu. Dan keajaiban kamu juga adalah kamu tuh kayak mandiri banget gitu, percaya diri banget, optimis banget. Padahal dalam situasi sulit pun kamu optimis gitu. Kayak kamu tuh di tengah-tengah penderitaanmu, kesulitanmu, kesusahanmu, kamu mampu bernyanyi. Kok kamu bisa nyanyi ya? Kamu bisa tertawa ya?
kamu kayak happy-happy aja ya, orang lihat tuh aneh gitu. Ih, dia kan hidupnya gitu, kok dia happy-happy aja, kok dia bisa memfasilitaskan dirinya, padahal kita lihat dia tuh susah banget loh gitu. Tapi kamu ya enjoy aja gitu, aneh gitu. Dan kamu tuh sering mendengarkan kabar-kabar melalui intuisi kamu yang bakal terjadi itu. Dan apa yang akan terjadi dari keajaiban kamu melalui keajaiban kamu yang sudah terbukti nih ya. Kira-kira yang akan datang lagi itu apa? Keberuntungan. Wow, sadis. Ajaibnya dirimu itu beruntung. Kamu akan mencapai apa yang kamu nggak nyangka ya, apa yang sudah kamu lakukan tadi ya, melalui tadi kesabaranmu, ketabahanmu, intuisimu, mimpi-mimpimu, firasatmu, harapan kamu ya, yang tadinya kamu lakukan konyol, kamu harap sih itu bakal berhasil menjadi cuan, ternyata benar tuh ya. Akhirnya yang tadi apa ya, beban-beban kamu tuh terlepas semua ya, ajaibnya gitu ya. Sesuatu yang membebani kamu tuh bisa kamu handle, bisa kamu ringankan, bisa teringankan ya. Kamu akan mencapai sebuah puncak kehidupan kamu, di mana kamu akan berhasil dalam apa yang sedang kamu tujukan, apa yang sedang kamu perjuangkan. Ketika kamu merasakan energi bakal sukses, yaitu ikuti intuisi itu ya, ikutilah alurnya, karena ada sebuah keajaiban yang terjadi ya, yaitu keberuntungan. Sesuatu yang gak kamu sangka-sangka, apa yang kamu lakukan tadinya itu ya, kamu mawas diri karena ya kamu mendengarkan intuisi ya. Ketika kamu mendapatkan firasat, kamu dengarin ya, kamu antisipasi, kamu berjaga-jaga ya, kamu mendengarkan lah ya, kamu turut aja gitu. Oh ya, ini nanti kejadian ini, oke. Misalnya kamu pengen melakukan sesuatu dan kamu lakukan aja tanpa berpikir panjang, yang penting itu positif. Mungkin hasilnya belum sekarang, tapi mungkin nanti, dan itu nggak nyangka bakal berhasil. Ajaibnya kamu kok bisa merubah hidup gitu, ajaibnya dari petunjuk-petunjuk yang datang, dari keajaiban yang terjadi ya, ternyata itu membawa cuan dalam hidup kamu ya, sebuah keberuntungan yang bakal merubah total hidup kamu ya, nasib baik lah ya ini ya. Dan itu ajaib banget. Nanti orang-orang akan bilang gini, nggak nyangka ya, padahal dia tuh sendirian loh, padahal dia nggak dibantu orang lain loh, padahal dia nggak apa ya, kalau kita lihat dari luar nggak mungkin loh dia bisa seberhasil itu gitu. Ya, itu sih keajaiban gitu, mau gimana lagi. Ya kamu bakal ya, itu keajaibannya tuh kayak apa yang tadinya kamu anggap itu mustahil lah, itu cuma halusinasi, hayalan, nggak mungkin itu tercapai. Kayak kamu udah dapat firasatnya, kamu punya harapan dan kamu dapat firasat, energi bakal datang, cuan dalam hidup kamu, atau keberuntungan atau perubahan nasib ya, kesuksesan. Tapi kamu kayak itu mungkin cuma halusinasi, apa sih itu cuma hayalan, itu cuma mimpi-mimpi doang. Karena kamu nanti dapat mimpi ya, atau petunjuk gitu ya. Tapi kamu ikuti aja gitu, nggak apa-apa, kan positif ya, jadi ikuti aja petunjuknya gitu. Dan ternyata memang mendatangkan keberuntungan buatmu, hidup kamu akan berubah total gitu. Itu juga keajaiban, dan itu jauh daripada lebih tinggi daripada ekspektasi kamu, di luar nalar lah ya, di luar nalar gitu ya. Kok bisa sih gue sukses ini gitu, ajaib nggak gitu, padahal yang aku lakukan tuh biasa aja gitu ya. Ada sebuah takdir ya, memang karma baik yang kamu panen ya, karena kamu berhasil melewati fase-fase paling sulit yang
ajaib lah buat orang lain bisa menghadapi itu, melewati itu gitu, berproses di situ gitu. Tapi kamu mampu, makanya kamu dapat takdir baik gitu, karma baiknya gitu. Dan kamu tuh kayak dapat hadiah ya. Kamu dapat hadiah nih dari semesta. Kamu dapat hadiah nih. Kamu dapat hadiah loh. Dari mungkin sudah kamu targetkan juga, mungkin sudah kamu incar juga ya. Mungkin kamu punya niat untuk berbagi, ini kekuatan berbagi ya. Mungkin kamu punya niat, kalau hidup saya berubah, kalau hidup saya naik ya, nasib saya berubah menjadi lebih baik, kalau saya beruntung, saya ingin berbagi kepada orang-orang yang gak mampu nih. Kamu tuh kayak disambut oleh semesta, dihadiahkan oleh semesta, karena kayak kamu diberikan titipan untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Makanya ini besar, nanti keuntungan, keajaiban yang datang kepada kamu berupa keberuntungan itu besar, dan diberikan kamu sebuah keahlian yang gak lebih ahli lagi lah daripada yang keahlian kamu yang sekarang ya. Keahlian yang ya ajaib gitu ya, karena gimana ya, mungkin orang lain juga bisa, mungkin orang lain punya keahlian yang sama dengan kamu, tapi kamu itu beda ini, karena kamu memang beda. Jadi kayak yang kamu, yang punya kamu ini berbeda dengan yang lain gitu. Jadi kayak misalnya sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, misalnya ini kayak gambaran seorang wanita menjinakkan seekor singa. Singa itu kan liar ya, singa liar, tapi kenapa bisa takluk kepada seorang wanita gitu. Itu jadi energi kamu tuh nantinya berubah ya, kayak kamu memiliki keajaiban menjinakkan suasana, bisa lebih menjinakkan orang, memulihkan orang gitu, atau ya apa ya, memperbaiki sesuatu yang rusak gitu ya. Bahkan beberapa dari kalian tuh kayak apapun yang menjadi harapan kamu, target kamu, semuanya kamu dapat nantinya ya. Ini kamu selalu mendapatkan apa ya, kekuatan gitu, ilmu baru, kamu selalu mendapatkan kekuasaan ini, dan itu tuh disodorkan oleh semesta secara langsung, mudah banget untuk kamu raih hal-hal yang berdatangan, hal-hal yang memajukan kamu tuh yang berdatangan secara intens gitu, bertubi-tubi juga, dan kamu akan ngerasa itu tuh ajaib banget. Kok bisa sih saya bisa bikin ini, kok bisa sih saya memulihkan orang, kok bisa sih saya membantu orang, kok bisa sih saya bisa memberikan orang, membantu orang sebanyak ini gitu. Dari mana yang saya dapat gitu ya, apa sih kekuatan saya gitu. Kamu akan terheran-heran sendiri ya. Amin. Ini kan tongkat ya, jadi kayak apa ya, tongkat sihir gitu. Kamu udah dapat tongkatnya gitu, paham nggak? Jadi kamu bisa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dengan tongkat itu gitu. Tongkat dalam gambaran aja, tetapi kayak satu power yang kamu miliki yang ajaib banget, bisa menaklukkan, bisa menyembuhkan, bisa menyulap sesuatu menjadi ada, entahlah ya, nanti kamu rasakan sendiri ya, afirmasikan aja ya. Tapi kamu disodorkan oleh semesta sebuah tongkatnya gitu, tongkat ajaib yang kemarin kamu nggak dapat tongkatnya kan, kamu cuma kayak apa ya, abstrak gitu ya, abstrak, secara abstrak gitu ya, belum ada pembuktiannya, belum ada fasilitasnya, atau belum ada kayak pegangannya gitu. Terus sekarang kamu akan dapat pegangannya. Itu yaitu tadi saya ibaratkan sebagai, saya gambarkan sebagai tongkat gitu. Kalau kamu ingin mendapatkan keajaiban itu, stay optimistic ya, about your love, about your life ya, about your heart ya.
Dan tetap positif thinking ya, jaga hati kamu ya. Nih, kamu selalu mendapatkan pertolongan dari seorang teman, ada aja yang mau menolong kamu, ajaib ya. Keajaiban yang akan datang kepada kamu itu ya, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tulus ya, kamu akan terhubung lagi dengan orang-orang dari masa lalu ya. Kamu akan lebih cinta sama diri sendiri, kamu lebih mengerti diri kamu secara dalam. Yang tadi kamu masih mencari pencarian jati diri, masih belum paham betul, akhirnya kamu paham siapa kamu ya, yang sebenarnya gitu. Kamu tahu bahwa kamu punya keajaiban. Oh, ternyata gue punya keajaiban. Oh, ternyata saya diberikan keajaiban ini untuk ini gitu, untuk itu, untuk oh no gitu. Hidup kamu akan semakin bergairah, kamu akan mendapatkan passion kamu ya, apapun yang menjadi harapan atau passion kamu itu akan kamu dapatin ya. Seseorang yang kamu inginkan mungkin berasal dari masa lalu itu, ajaibnya dia bakal menjadi milikmu. Padahal yang tadinya udah break, udah nggak banget, udah nggak bisa lagi, udah tamat ya ceritanya, ternyata kembali lagi. Dia yang akan ngotot ke kamu, dia akan ngejar kamu, dia memperjuangkan kamu, dan dia akan menjadikan kamu adalah pencarian terakhirnya, pilihannya. Hidup kamu akan lebih menyenangkan, lebih ringan ya. Selalu ada orang meminta diberikan kesempatan untuk tetap menjalin hubungan dengan kamu. Ada kayak orang-orang tuh nggak mau putus hubungan dengan kamu, temanmu, musuhmu, kayak orang tuh nggak mau putus hubungan dengan kamu gitu, siapapun, apalagi orang terdekat, apalagi orang yang pernah kamu kecewakan kamu, atau kamu pernah menjalin hubungan dengan mereka, hubungan spesial gitu ya. Ya tetap mereka akan meminta kayak nggak mau putus hubungan lah, walaupun cuma sekedar tadi mungkin kamu itu sahabatan ya. Seenggaknya tuh kamu nggak ngeblok dia gitu, karena dia udah melakukan sesuatu yang mengecewakan sama, jadi kamu udah blok, kamu nggak mau lagi mengikuti dramanya dia, itu teman kamu ya. Karena dia sirik sama kamu memutuskan hubungan dengan dia karena kamu tidak mau terganggu, tapi dia akan mengejar kamu ya, tujuannya baik gitu, cuman pingin nggak mau terputus lah hubungannya dengan kamu gitu aja. Bukan berarti dia mau menjahati kamu, bukan, sudah habis energinya untuk menjahati kamu, udah nggak bisa, cuman dia nggak mau aja terputus hubungannya dengan kamu. Dia suka gitu kalau dalam hidup ini tuh ada kamu gitu. Buka Facebook ada kamu, ada bisa membaca status kamu, melihat foto kamu, itu teman aja gitu, apalagi orang-orang yang pernah dekat dengan kamu gitu ya. Seperti itu keajaiban yang akan kamu dapatkan melalui keajaiban-keajaiban yang kamu miliki gitu, berkat dari keajaiban-keajaiban kebaikan-kebaikan kamu yang ajaib juga. Seperti itu ya. Nanti kita cari lagi keajaiban kamu selanjutnya di energi baru kamu di bulan depan. Oke, demikian untuk pembacaan saya kali ini. Semoga resonate di kamu ya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga memotivasi untuk kamu bisa menyebut keajaiban-keajaiban selanjutnya. Jangan lupa dibagikan kepada sama Aries dan kepada jejak lain juga ya. Kalau ingin konsultasi silakan kontak saya. Oke, cek saja energi keajaiban dirimu secara nyata yang sudah kamu rasakan dan yang akan datang kepada kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.